Indonesia, negara yang penuh akan keberagaman budaya. Banyak sekali hal yang bisa membuka kacamata semua orang karena sajian keindahan di dalamnya. Wayang Purwa, salah satu dari sekian banyaknya kebudayaan. Sebuah kesenian yang meliputi seni suara, seni peran, seni musik, seni sastra, dan seni tutur. Bersumber dari kitab Ramayana dan Mahabharata, wayang mengandung banyak filosofi di dalamnya. Dilansir dari laman UNESCO, pertunjukan wayang kulit telah diakui menjadi Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga. Ditetapkan oleh UNESCO pada 7 November 2003. Wayang dianggap telah hadir semenjak 1,5 abad sebelum Masehi. Pada masa itu, wayang hanya digunakan sebagai pemujaan roh nenek moyang dan upacara-upacara adat Jawa. Perkembangan kesenian wayang terus terjadi. Cerita-cerita yang dibawakan pun kian berkembang. Kesukaan masyarakat Jawa akan seni pertunjukan wayang kulit di masa tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah seorang tokoh Wali Songo, yakni Sunan Kalijogo, ketika berdakwah selalu menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang banyak orang yang datang. Mengikuti perkembangannya, pertunjukan wayang juga mulai diiringi dengan segala perlengkapan alat musik tradisional gamelan dan parasinden. Kedua perlengkapan tersebut juga dihadirkan oleh Sunan Kalijogo untuk menambah semarak pertunjukan wayang sehingga lebih menarik untuk ditonton. Saya terjun ke dunia wayang itu delalah mas, saya itu dari kakek sampai orang tua sampai saudara-saudara ini dalang semua. Jadi sejak kecil, sejak belum SD saya udah senang wayang. Lakonnya Wahyu Ketenterman, intinya bersihnya penyakit. Di suatu negara ada pandemi semacam penyakit yang banyak orang yang meninggal, ya bisa sembuh nanti dengan adanya Wahyu Ketenterman dari dewa. Semoga saja dengan pagelaran wayang kulit ini, semoga menarik kaum muda itu bisa menjadi generasi mas, bisa menyukai budaya kita, budaya wayang, jangan sampai punah. Syukur bagi yang kaum muda itu bisa mempelajari. Namun sayangnya, keindahan yang satu ini mulai tenggelam di telan zaman. Budaya asing yang menjarah dan menggerus budaya kita menyebabkan banyak anak muda yang seakan lupa terhadap jati dirinya. Bahkan sebagian ada yang tak tahu, sekedar mengakui pun tak mau. Salah satu keresahan dan kemirisan terbesar yang terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian wayang kulit, banyak seniman yang mendirikan sanggar budaya. Pamuji Laras, ada sebuah sanggar yang terletak di Desa Tambung Wetan, Kabupaten Klaten. Dengan harapan besar, yaitu banyak terlahir bibit-bibit seniman dalang yang akan menjadi penerus dalang di era modern seperti saat ini. Awal berdirinya Pamuji Laras itu mas, mulai tahun 95. Awit nopo kalau kok ngedekakan kerawitan, awit sepindah kan di hiburan, kaping kalih kan di uri-uri budaya Jawi. Nah, binjing anak-anak putu kula ampun ngantos senangan lacak.
saiki gambaran ora ngerti kendang yo apa to ora ngerti. Lah kula kan ngeten nggih sak anak kula putu kula kan mriki nggih sanggar nggih SD nggih sak pemuda mriki diputi wayang. Saya Anggit mau menceritakan tentang pengalaman saya belajar di Sanggar Pamuji Laras, dan buah hasil dari saya belajar di Sanggar Pamuji Laras, saya 2013 pernah pergi ke luar negeri, Singapura, waktu saya mengikuti studi di sekolah saya dulu SMKI. Dan akhirnya saya bisa membawa nama baik sanggar saya. Perlu waktu yang tak sedikit untuk membuat wayang kulit. Seorang pembuat wayang memerlukan beberapa minggu untuk menghasilkan satu tokoh wayang kulit. Tahapan yang dilalui pun tak semudah yang dibayangkan, karena setiap tokoh wayang kulit harus terlihat hidup saat ditampilkan. Maka dari itu, harus sangat detail dalam membuatnya. Kula lekas mulai gawe wayang niku melu wong niki ajar. Iku ke tahun 2005. Pertama kali kulit niku kula penteng, terus kula kerok. Kula blak mboko siji-siji nek sakniki kula blak mboko siji-siji nek tulange kepengin apik niku kula melih, kula kerok melih. Dadi sakniki dadi halus ngoten niku. Nek wayange sak ukuran Gatotkaca niku nggih tunggal minggu. Natae dadi nata. Gur kulit sapi barang niku nggih paling nek kula adole mung 800, sak Gatotkaca niku 800. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari pagelaran wayang kulit. Seperti Rahwana sebagai penggambaran hawa nafsu manusia. Kresna, salah satu tokoh yang sangat cerdik. Bima, simbol dari kekuatan. Dan masih sangat banyak filosofi yang bisa kita temukan di dalam cerita wayang. Budaya yang kita miliki adalah jati diri kita. Jika kita melupakan jati diri kita sendiri, maka bagaimana kita akan hidup? Jadikan kekayaan dan keragaman budaya yang kita miliki sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran. Bukan untuk kita tinggalkan, apalagi kita lupakan. Generasi muda adalah senjata utama untuk menjaga kelestarian budaya bangsa. Perlunya akulturasi untuk menyaring budaya asing yang masuk ke dalam budaya kita, supaya kita bisa tetap menjaga dan mempertahankan jati diri kita sendiri agar tidak punah. Kesenian budaya Jawa, khususnya kerawitan, jiwaku, seniku, masa depanku. Aku wong Jawa. Lahir nang Pulau Jawa. Budaya Jawa tak kuliri sampai aku akhir zaman. Wayang sak kotak kuwi isine menungso urip. Sak kotak kuwi. Gambare wong urip.